Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari R002 PGSD yang beranggotakan Ruci Anggriani, Hairani, Bunga Anggrayani Rahayu, Cilsilia Anindi Putri, Hasna Nurjilan, Kartina. Pernahkah Bapak dan Ibu memperhatikan bahwa peserta didik kita itu unik dan memiliki kebutuhan yang berbeda? Ada peserta didik yang cepat dalam menangkap pelajaran, sementara sebagian lain perlu waktu ekstra untuk menyerap materi pembelajaran. Fakta menunjukkan bahwa keragaman itu nyata, seperti keragaman kemampuan, keragaman kecerdasan, keragaman latar belakang lingkungan, keragaman modalitas belajar, dan lain-lain. Salam sukses Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian dimanapun kalian berada. Setelah melihat cuplikan video sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Seperti yang kita semua tahu, bahwa di kurikulum kita yang terbaru saat ini, yaitu kurikulum Merdeka, kita sebagai seorang guru diharuskan untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Jadi, kita harus mengetahui kebutuhan dan juga keberagaman peserta didik. Oleh karena itu, kita sebagai seorang guru maupun calon guru, kita diharuskan untuk melakukan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Tomlinson tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Atau bisa dikatakan juga bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Selanjutnya akan dijelaskan contoh keberagaman peserta didik di kelas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh-contoh keragaman. Yang pertama itu keragaman di dalam kesiapan belajar. Ada peserta didik yang dia mudah untuk memahami materi pembelajaran, tetapi ada juga peserta didik yang sedikit sulit atau sedikit kesulitan untuk memahami materi pembelajaran. Contoh keragaman selanjutnya itu berdasarkan minat belajar. Setiap peserta didik itu memiliki minat belajar yang berbeda-beda. Ada yang tertarik atau minat belajar IPA, ada yang tertarik belajar matematika, ataupun olahraga, seni, prakarya, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya itu contoh keragamannya berdasarkan profil belajar. Itu bisa dari keragaman tempat tinggal, keragaman budaya, dan juga keragaman gaya belajar. Nah, seperti yang kita ketahui di sini terdapat 3 gaya belajar. Yang pertama itu ada audio atau peserta didik yang dia gaya belajarnya mendengarkan suara-suara. Kemudian yang selanjutnya ada visual, itu peserta didik yang gaya belajarnya itu dengan melihat. Terus ada juga gaya belajarnya kinestetik, itu peserta didik yang gaya belajarnya dengan melakukan gerakan-gerakan. Ada 4 teori yang melatar belakangi perlunya pembelajaran berdiferensiasi. 4 teori tersebut yaitu teori sistem ekologi, teori multiple intelligence, teori zone of proximal development, dan learning modalities. Yang pertama, teori sistem ekologi
yang dikemukakan oleh Uri Bronfenbrenner. Teori ini menjelaskan tentang perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan luar dari dirinya yang dapat mempengaruhi segala aspek perkembangannya. Teori ini meliputi 5 sistem lingkungan. Yang pertama, mikrosistem. Mikrosistem merupakan kondisi yang melatar belakangi dengan orang lain atau institusi yang paling dekat dengan kehidupannya, seperti orang tua, tetangga, teman di sekolah, maupun teman sebaya. Yang kedua, mesosistem. Mesosistem merupakan hubungan antara mikrosistem. Sebagai contoh, interaksi orang tua dengan guru dalam sistem sekolah. Yang ketiga, ekosistem. Ekosistem adalah sistem yang berisi sejumlah kondisi yang mempengaruhi perkembangan anak di lingkungan rumah. Namun, anak di sini tidak terlibat dalam satu peran langsung. Sebagai contoh, karena adanya kondisi kemiskinan dalam keluarga, anak terpaksa harus bekerja untuk mencari uang dan tidak melanjutkan sekolah. Yang keempat, makrosistem. Makrosistem merupakan sistem yang mengelilingi mikrosistem, mesosistem, dan ekosistem yang menunjukkan nilai-nilai ideologi, hukum masyarakat, dan budaya politik. Contohnya, anak dari negara Indonesia tidak sama dengan anak dari negara lain. Kelima, kronosistem. Kronosistem merupakan dimensi waktu yang menuntun perjalanan setiap level sistem, dari mikrosistem hingga makrosistem. Kronosistem meliputi berbagai peristiwa hidup dan kondisi sosiokultural seseorang. Yang kedua, teori multiple intelligence, disebut juga dengan kecerdasan majemuk. Teori ini dicetuskan oleh Howard Gardner. Menurutnya, setiap individu memiliki 9 jenis kecerdasan dalam tingkat yang berbeda-beda. Dalam kehidupan nyata, kecerdasan tersebut hadir dalam satu atau lebih aktivitas. Kecerdasan tersebut yang pertama, kecerdasan verbal linguistik, yaitu kemampuan dalam berbahasa seperti membaca, menulis, berbicara, memahami makna dari kata-kata, dan menggunakan bahasa yang benar. Kedua, kecerdasan logis matematis, yaitu kemampuan dalam mengolah matematika, angka, dan logika untuk mengetahui dan memahami berbagai pola seperti pola pikir, pola visual, dan pola warna. Yang ketiga, kecerdasan spasial visual, yaitu kemampuan yang dimiliki individu dalam bidang ruang dan gambar. Yang keempat, kecerdasan kinestetik jasmani, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh individu dalam koordinasi anggota gerak tubuh dan keseimbangan. Individu dengan kecerdasan ini cenderung menyukai aktivitas fisik dibandingkan tidak melakukan suatu kegiatan. Yang kelima, kecerdasan musikal. Kemampuan di bidang musik, mulai dari menyukai musik, mendengarkan lagu, memainkan alat musik, dan mampu membuat irama, melodi, nada, vibrasi, dan suara. Yang keenam, kecerdasan intrapersonal, yaitu individu yang memiliki kemampuan ini mampu berbuat bijaksana dan mampu mengendalikan dirinya sendiri, serta mampu membuat rencana dan keputusan bagi dirinya sendiri. Ketujuh, kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan untuk menjalin interaksi dengan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Kedelapan, kecerdasan naturalis, yaitu kemampuan untuk mengenali dan mengkategorikan tanaman, hewan, dan makhluk hidup, serta benda-benda di alam. Individu yang memiliki kemampuan ini menyukai alam, misal dengan memelihara hewan peliharaan dan mengunjungi tempat wisata di alam terbuka. Kesembilan, kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial adalah salah satu kecerdasan majemuk yang tampak berat untuk anak-anak. Pada tipe kecerdasan ini, anak senang mengajukan pertanyaan dan mencari
jawaban mendalam tentang keberadaan manusia. Boleh dibilang, kecerdasan eksistensial lebih mengarah ke filsafat dan masuk juga ke dalam kecerdasan spiritual. Yang ketiga, yaitu zona tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial, atau Zone of Proximal Development, atau lebih disingkat dengan ZPD. ZPD merupakan penghubung antara pemahaman mandiri dan perkembangan. Ketika anak masuk dalam ZPD, sebenarnya mereka dapat melakukan aktivitas yang diberikan. Akan tetapi, lebih optimal jika ada pendamping dari orang dewasa yang lebih tahu, membantunya untuk mencapai tingkat perkembangan aktual. Oleh karena itu, dapat dikatakan peserta didik memiliki ZPD yang berbeda-beda, sehingga bimbingan dengan kadar yang sesuai sangat dibutuhkan mereka. Teori keempat yaitu learning modalities atau modalitas dalam belajar yang bisa dikenal sebagai VAK, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Modalitas belajar visual merupakan modalitas belajar yang menerima informasi lebih mudah melalui gambar. Dalam hal ini, metode pengajaran yang digunakan guru sebaiknya lebih banyak dititik beratkan pada peragaan atau media. Selanjutnya, auditory. Modalitas belajar auditori ini yaitu menerima informasi lebih mudah melalui mendengar. Anak yang mempunyai gaya belajar auditori dapat belajar cepat dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan apa yang guru katakan. Selain visual dan auditori, ada juga kinestetik, yang mana modalitas kinestetik ini melakukan sesuatu dengan fisik, atau paling tepat digambarkan sebagai belajar sambil melakukan, baik sebagai aktivitas langsung atau melalui pengalaman, atau dengan bergerak sambil berpikir atau belajar, dan keterlibatan langsung siswa dan dalam proses pembelajaran.